Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa qudwatina sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia, hidayah, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesehatan, kesempatan untuk kita semua untuk meningkatkan amal ibadah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah setiap langkah kita dari rumah menuju tempat ini Allah catat sebagai amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita sampaikan selawat salam dengan penuh kerinduan dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarga beliau dan para sahabat-sahabat Rasulullah tanpa terkecuali minal muhajirin wal ansar. Dan semoga selawat salam kita menyebabkan di akhirat kelak Allah memantaskan kita, Allah layakkan kita semua insyaallah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua masuk surga bersama seluruh keluarga besar kita. Reuni akbar di surga bi ghairi hisabin wala adab. Amin ya rabbal, kurang kencang amin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan guru kita yang hadir menemani kajian ini, Pak Ustadz Abdul Hakim. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dan seluruh jamaah sekalian. Baik, tema kajian kita hari ini, mereka yang dirindukan surga. Dan nampak-nampaknya inilah para bunda-bunda yang dirindukan surga insyaallah. Ya. Karena wajahnya bercahaya. Ya. Ini cahaya lampu atau cahaya atau cahaya skincare? Bukan cahaya lampu, bukan skincare, tapi pantulan iman insyaallah. Iman yang ada di dalam kalbu kita. Insyaallah di antara kebahagiaan seorang muslim adalah bahwa siapapun yang mengikrarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala zat satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dan mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, maka kelak insyaallah mereka inilah yang akan menjadi pewaris surga Allah Subhanahu wa taala.
Dan itu janji dari Allah, janji dari Rasulullah SAW. Tapi kita tidak tahu siapa di antara kita yang langsung masuk surga atau kemudian transit dulu. Ada yang transit sehari, 2 hari, setahun, Allahu a'lam berapa lama. Dan 1 hari di akhirat nanti ka'alfi sanatim mimma ta'uddun, seperti 1000 tahun hitungan kita di dunia. Maka kemudian yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung dianugerahkan oleh Allah masuk surga tanpa transit di neraka. Amin. Dan semoga kita adalah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dirindukan, maka ada beberapa kriteria. Ada syaratnya. Dan ada ciri-ciri orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang membawa buku catatan boleh dicatat. Ya. Siapa saja mereka yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah mereka yang membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang benar. Yang senantiasa akrab. Dia dekat dengan Al-Quranul Karim. Ada hubungan erat antara dia dengan Al-Quran, dengan kalamullah. Tidak ada hari-hari yang mereka lewatkan melainkan selalu berinteraksi dan dekat dengan Al-Quran. Dan insyaallah semua para bunda ini adalah ahlul Quran. Amin. Orang yang dekat dengan Al-Quran. Setiap hari meluangkan waktu minimal beberapa ayat, beberapa halaman, syukur-syukur beberapa juz. Ada target-target yang sudah dijadwalkan. Nah, inilah mereka-mereka yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kriteria pertama. Yang membaca Al-Qur'an tapi dengan berupaya dibaca dengan cara yang benar. Bacaan yang sesuai dengan tajwidnya. Ini terus kita berupaya, berikhtiar, terus belajar. Kalau seandainya kita masih ada kurangnya di sana sini dan kita terus belajar, yang dilihat oleh Allah adalah upaya kita, ikhtiar kita. Tadi saya nengok, lihat nih. Ini sebelah kiri kita ini halaqah apa tuh? Ustaz, itu halaqah Al-Quran ya? Al-Quran. Dan kita terus berikhtiar, berusaha agar bagaimana kita bisa membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya. Coba dibuka. Surat Al-Baqarah ayat 121. 121. Yang bawa HP silahkan googling. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah ayat 121. Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bih
Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Alladzina atainahumul kitab. Mereka-mereka yang kami berikan Alkitab. Di sini kalimatnya Alkitab. Apa yang dimaksud dengan Alkitab di sini? Para ulama menyebutkan yang pertama adalah kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'anul Karim. Yang kedua yang dimaksud dengan Alkitab adalah Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana disebutkan di awal surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Apa yang dimaksud dengan Alkitab di situ? Al-Qur'an, bukan Alkitab yang dibawa, yang ditenteng setiap Ahad pagi, itu bukan. Yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Mereka-mereka yang kami berikan Al-Qur'an. Siapa? Kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diberikan Al-Qur'an oleh Allah. Lalu bagaimana sikap kita dengan Al-Qur'an yang diberikan oleh Allah? Yatslunahu haqqa tilawatihi. Mereka membaca Alkitab tadi, yaitu Al-Quran, haqqa tilawatihi, dengan bacaan yang benar. Mereka membacanya dengan benar, yaitu Al-Quran. Ulaika yu'minuna bih. Kata Allah, mereka-mereka yang membaca Al-Quran dengan benar, dengan sesuai ilmu tajwidnya. Ini izhar, harus dibaca jel. Ini idgham, harus ada dengung. Ini gunnah, harus ini mad, dibaca panjang. Sesuai dengan ilmu tajwidnya. Apa kata Allah? Ulaika yu'minuna bihi. Inilah mereka-mereka yang benar-benar beriman dengan Al-Qur'an. Ini mohon maaf nih jamaah, para bunda semuanya, menjadi motivasi buat kita semua. Orang yang benar-benar beriman dengan Al-Quran, kata Allah, dia berupaya, berikhtiar, berusaha membaca Al-Quran itu dengan benar. Lalu pemahaman terbaliknya bagaimana? Mohon maaf, kalau ada di antara kita mungkin masih kurang pas, belum sesuai dengan ilmu tajwidnya tadi, maka kalau kita melihat ayat ini, belum sempurnalah keimanan kita dengan Al-Quran. Sehingga kemudian ini menjadi motivasi buat kita. Bukan celaan, bukan. Kita tidak dicela, kita tidak direndahkan, tapi sebagai motivasi. Bahwa bentuk kita betul-betul beriman dengan Al-Quran adalah jadikan Al-Quran ini bacaan kita dengan bacaan yang sesuai ilmu tajwidnya. Dan sekarang mudah untuk belajarnya. Guru di mana-mana, di lingkungan kita yakin saya, pasti ada guru-guru Al-Qur'an di masjid-masjid. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian kita punya keinginan, punya semangat, punya ghirah untuk
membaca Al-Quran dengan benar. Karena ini bicara keimanan. Ya. Mereka membaca dengan benar, yaitu Al-Quran. Dan ini disebutkan dalam kitab tafsir. Ya, ulaika yu'minuna bih. Mereka beriman dengan sebenar-benarnya dengan Al-Quran. Mereka membaca dengan benar. Di dalam kitab tafsir Al-Muyassar disebutkan makna haqqa tilawatihi, mereka membaca dengan benar adalah mereka membacanya dengan sebaik-baiknya dan mengikuti kandungannya dengan sebenar-benarnya, mengimani semua yang terkandung di dalamnya dan juga beriman kepada utusan Allah. Dan di dalam tafsir Wahbah Az-Zuhaili, ini ahli tafsir dan ahli fikih, beliau menyebutkan yang dimaksud dengan haqqa tilawatihi, mereka membaca Al-Quran itu dengan benar, orang-orang yang telah kami beri Al-Quran, mereka mengikuti perintahnya dengan sungguh-sungguh. Ya, bukan hanya sekedar membaca dengan benar, tapi kandungan Al-Quran, perintah Al-Quran, kemudian kita ikuti, kita laksanakan. Bukan hanya sekedar menjadi ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran umpamanya ada perintah bagi seorang perempuan. Ya ayyuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin. Itu perintah Al-Quran. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu dan kepada anak-anak gadismu dan seluruh kaum muslimah yang beriman kepada Allah agar mereka menutup auratnya. Itu perintah Allah. Jadi makna haqqa tilawatihi itu bukan hanya membaca dengan benar, tapi kemudian mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dan inilah yang dimaksud oleh Allah, mereka benar-benar beriman dengan Al-Quran. Ya. Kalaulah kemudian jamaah, kita mungkin terbatas dalam mengamalkan perintah-perintah Allah, masih ada yang belum sempurna, belum totalitas, kita masih mengabaikan ini, ada hal-hal yang kita tinggalkan sedangkan itu perintah Allah, maka kemudian fattaqullah mastata'tum, berupaya, berikhtiar, berusaha. Karena siapapun tidak ada yang maksimal, tidak ada yang sempurna dalam mengamalkan perintah Allah. Hanya satu yang maksimal dan sempurna itu, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain itu tidak ada yang sempurna. Coba sekarang kita mau sholat, apakah setiap waktu sholat tepat waktu, para bunda? Hari ini kadang alhamdulillah tepat waktu, besok kadang ada molor-molornya, betul nggak? Hari ini iman kita mulai menanjak, naik, bertambah, besok nurun. Hari ini kita semangat baca Al-Quran, besoknya harus semangat lagi, semakin semangat. Tapi itulah karakter sifat manusia, fitrah. Ada kalanya al-iman yazid, dia bertambah. Ada kalanya kita semangat, subhanallah. Tapi ada kalanya wayangkus, iman kita, ketakwaan kita pun kadang menurun.
Tapi jangan turun terus, turun, enggak ada tanjakan lagi. Nah. Fattaqullaha mastata'tum, berupaya, berikhtiar. Makanya disebutkan di akhir surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka-mereka yang bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, maka kami akan berikan petunjuk di atas jalan kebenaran. Tapi yang dilihat itu adalah kita mau berupaya atau tidak, mau sungguh-sungguh atau tidak. Nah, kalau kita kemudian udah niatkan, kita bersungguh-sungguh, berikhtiar, maka Allah yang mudahkan, Allah yang berikan jalan. Ya, Allah yang mudahkan. Makanya disebutkan oleh para ulama terkait ayat tadi, kalau kita mendapatkan satu ilmu sampai kepada kita, amalkan ilmu tersebut. Maka setelah kita amalkan ilmu yang sudah kita ketahui, Allah yang akan mempermudah bagi kita untuk mengamalkan ilmu yang lain. Ya. Jadi Allah yang memberikan kita kemudahan. Allah yang berikan kita istiqomahan. Allah berikan kita kemampuan. Karena apa yang sudah kita ketahui ini, kita berupaya untuk mengamalkannya. Contoh tadi tentang Al-Baqarah 121. Kita tahu perintah Allah bahwa mereka-mereka yang beriman dengan Al-Quran berupaya membacanya dengan sebenar-benarnya, ikhtiar. Kita belajar. Dan insya Allah hari ini banyak majelis-majelis Al-Quran. Susah nyebut huruf Ustaz. Allah yang mudahkan. Allah yang mudahkan. Terkadang sulit membedakan antara huruf ain. Mana huruf ain, mana huruf alif. Ya. Huruf za, huruf ja. Allazina. Bacanya apa? Allazina. Alladzi za ja. Allazi allaji. Kalau kita bersungguh-sungguh, Allah yang akan mempermudah. Bahkan disebutkan oleh Nabi, walladzi yatata'tahu, dan membaca Al-Quran dia terbata-bata, wa alaihi syakun, dan berat menyebut huruf. Susah bedain mana ain, mana alif, mana za, mana ja. Syakun alaihi, berat. Mungkin karena faktor bahasa. Falahu ajran. Setiap huruf yang salah tadi mestinya menyebut za, jadi ja. Allazi, allaji. Setiap salah 2 pahalanya. Tapi mau belajar. Mana ada kita salah tapi dikasih apresiasi oleh Allah, diberikan pahala. Cuman Allah. Coba kalau kita salah di depan orang lain. Biasanya kalau salah dikasih bonus atau dikurangin. Hah? Kurangin. Tak potong ya. Apa itu? Potong gaji. Ya. Karena salah. Tapi Allah tidak. Setiap huruf yang dibaca walaupun salah, falahu ajran, mendapatkan 2 pahala. Kenapa? Karena mau belajar. Jadi mohon maaf nih. Ya. Tidak ada kemudian alasan untuk kita tidak belajar Al-Quran. Ya. Baik. Kemudian di dalam sebuah hadis disebutkan tentang orang-orang yang membaca Al-Quran dengan benar. Allah akan berikan nanti kedudukan di akhirat di tempat yang mulia. Tempat duduknya, mohon maaf kalau hari ini kan kita ngaji, hadir di majelis ini, duduknya sama teman kan, sama jamaah kan. Di akhirat nanti kalau ada mereka-mereka yang membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan perintah Allah, maka akan
dikumpulkan oleh Allah bersama malaikat-malaikat Allah. Ya Allah. Sama malaikat, bukan sama presiden. Ya, bukan sama presiden. Presiden ya tetap aja manusia. Tidak mungkin lebih mulia dari malaikat. Tapi bagi mereka-mereka yang dekat dengan Al-Quran, dia berupaya belajar dengan sebaik-baiknya dan membaca Al-Quran dengan benar, nanti dihadirkan bersama para malaikat. Ya Allah. Itu bentuk Allah memuliakan, mengistimewakan orang-orang yang terus berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Terutama ini bulan apa nih? Bulan Muharram. Bulan yang mulia. Ya. Beda kalau baca Al-Quran di bulan yang dimuliakan di bulan Muharram dengan bulan depan beda. Belajar di bulan ini beda. Keutamaannya beda. Hanya kemudian ya di antara yang kita tingkatkan adalah tilawah Al-Quran. Nabi menyebutkan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Mereka-mereka yang mahir, itu mahir. Ini bahasa saduran kita kan. Mahir itu orang yang pintar, cerdas, bagus. Al-mahiru bil Quran, dia membaca dengan benar. Dia mahir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia latih dengan benar. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Jangan panjang iya. Jangan panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka Dia baca sesuai dengan ilmu tajwidnya. Ma'as safaratil kiramil bararah. Nanti dikumpulkan oleh Allah bersama malaikat-malaikatnya Allah. Amin. Tapi syaratnya harus dekat dengan Al-Quran. Harus lebih semangat lagi belajar Al-Quran. Apalagi di TikTok kayak sekarang banyak juga guru Al-Quran ya. Nah, ini bunda pada punya TikTok tidak? Ya, kalau kita gunakan dalam kebaikan boleh. Boleh kalau kita gunakan dalam kebaikan. Banyak ternyata berseliweran saya lihat ada guru mengajarkan Al-Quran. Ini cara baca gunnah. Ini cara menyebut huruf alif, ain dan seterusnya. Subhanallah. Jadi mereka yang membaca Al-Quran dengan mahir, dengan benar, di akhirat nanti Allah kumpulkan bersama malaikat. Nah, itu yang pertama. Jadi kriteria manusia pertama yang dirindukan oleh surga adalah mereka yang talil Quran, membaca Al-Quran dengan benar. Insyaallah. Kita harus bersemangat. Yang belum mahir, yang belum bagus bacaannya, jangan berputus asa. Terus belajar Al-Quran. Sepakat? Sepakat? Insyaallah. Ustaz, saya pengen jadi hafiz Al-Quran. Saya sudah mulai menghafal juz 30. Ternyata dia meninggal baru menghafal 3 qul. Meninggal baru menghafal 3 qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin binnas. Baru 3 qul itu yang dihafal, tapi subhanallah dia udah niatkan saya ingin menghafal. Allah akan kumpulkan nanti di akhirat bukan bersama orang yang hafal 3 qul. Allah kumpulkan bersama penghafal kenapa? Allah lihat, Allah hargai niatnya. Seandainya Allah berikan umur panjang, mungkin sampai dia menghafal Al-Quran. Tapi keburu innalillahi. Nah, ini yang pertama. Kedua, siapa mereka yang dirindukan oleh surganya Allah? Orang yang senantiasa menjaga lisannya. Hafizul lisan.
yang selalu menjaga ini. Karena bagaimanapun baik dan buruknya, kita ini bisa dinilai, bisa dilihat lewat apa yang keluar dari lisan kita. Hanya di sebuah hadis disebutkan ya, bahwa orang yang mampu menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya akan dijamin oleh Nabi masuk surga. Orang yang menjaga lisan dan kemaluannya. Dan lisan ini nikmat yang sangat agung, nikmat yang besar. Lisan kita ini nikmat yang sangat besar. Coba dibuka Al-Quran, surat Al-Balad. Surat Al-Balad, surat ke-90. Ayat 8 sampai 9. Allah Subhanahu wa taala sebutkan alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Alam naj'al lahu 'ainan. Bukankah kami telah anugerahkan kepada manusia itu dua pasang mata. Walisanan, Allah berikan kita lisan. Wasyafatain, dan dua bibir. Allah berikan lisan dan dua bibir. Itu kata para ulama terkait ayat ini. Allah tidaklah menyebut tentang lisan melainkan karena hal tersebut merupakan nikmat yang sangat besar. Coba sekarang latihan. Ada enggak yang bisa latihan bicara dari hari ini sampai besok? Ada yang bisa? Gak usah ngomong. Kita mau bilang sesuatu sama suami, bisa. Ngapain gagu? Kita mau menyampaikan sesuatu kepada anak-anak kita, bahkan kita bisa menyampaikan kebenaran lewat apa? Lisan. Dan kita bisa menerima kebenaran karena lisan seseorang. Coba sekarang saya diam. Diam. Enggak ada yang didengar oleh jamaah. Saya enggak bisa mengeksplor sesuatu. Inilah lisan, nikmat yang besar yang Allah berikan. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Tapi nikmat yang besar ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ayat 11. Lisan ini nikmat yang besar akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Al-Ahqaf ayat 11. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin. Apa yang mereka ucapkan, yang keluar dari lisan mereka. Illa ladaihi raqibun atid. Ada dua malaikat yang mencatat apa yang kita bicarakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita omongkan. Kita lagi bicara apa ini? Nah, tidak ada yang terlewatkan, semuanya tercatat. Dan apa yang tercatat akan kita baca nanti di akhirat dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Iqra kitabak. Ini lembaran amalmu. Dulu pernah kita berkata-kata yang mohon maaf, berkata-kata yang kurang baik, berkata-kata yang kotor, dicatat oleh malaikat atau tidak? Tercatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ini ayat agar kemudian kita mawas diri. Tidak sembarangan bicara. Ustaz, sekarang mah
Bukan hanya bicara, tapi komentar di bed. Bukan lisan lagi yang bicara, tapi tangan. Tetap sama kedudukannya. Karena seandainya dia tidak menggunakan tangannya, pasti dia akan bicara oleh lisan. Dan lihat keburukan lisan. Kalau saya ingin menyakiti orang, dengan cukup satu kalimat bisa menyakiti, menyinggung, melukai hati orang lain. Bisa 10, bisa 100, bisa 1000, bisa jutaan orang sekali bicara. Betul atau tidak? Beda dengan tangan. Kenapa disebut alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain? Lisan ini disebut oleh Allah karena kalau kita ingin menyakiti orang lain dengan tangan, nggak bisa menyakitinya kalau dia nggak deket. Ini sekarang saya ingin memukul Bunda dari sini nih, bisa nggak saya? Mohon maaf, saya pukul dari sini bisa nggak? Hah? Nggak bisa, kecuali kalau saya maju berdiri kemudian mukul bisa. Tangan saya terbatas jangkauannya. Kaki saya terbatas jangkauannya. Orang jaraknya dengan saya 10 meter, bisa nggak saya tendang dari sini? Enggak. Tapi Bunda lagi di rumah. Bisa nggak saya sakiti dari sini dengan lisan saya? Bisa nggak? Bisa. Saya telepon. Terus telepon. Hei. Maki-maki. Orangnya di mana? Bisa nggak sekarang saya nyakiti orang lewat tempat ini? Orang di Amerika, orang di belahan dunia yang lain. Bisa nggak saya nyakiti dari sini? Bisa. Apalagi di era kita hari ini. Medsos begitu cepat. Makanya kemudian walisanan wa syafatain. Kalau tangan terbatas jangkauannya, kaki terbatas jangkauannya. Tapi kalau lisan, satu kalimat kita ucapkan bisa jutaan orang yang tersakiti. Ya. Umpamanya nih ada pejabat ya ngomong, berikan statement satu kalimat, kemudian diekspos oleh media, diberitakan, ternyata yang kecewa, yang marah, yang tersakiti dari ujung timur sampai ujung barat. Betul atau tidak? Hanya dengan satu ucapan, satu statement. Tuh. Makanya kemudian lisan ini akan menghadirkan kebaikan yang besar. Begitu juga sebaliknya akan menghadirkan keburukan yang besar. Dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang kita ucapkan tercatat oleh malaikat. Ya. Kalau kita berkata yang baik, oh ada malaikat yang mencatat. Ini jamaah. Ini ayat agar kemudian kita berupaya berhati-hati. Jangan sampai mungkin kita anggap biasa-biasa ya, kalimat yang kita ucapkan, tapi ternyata menyakiti orang lain. Pernah ada seorang sahabat datang ke Nabi ngadu. Ya Rasulullah, inna imra'atan taqumul lail wa tasumun nahar wa ta'mal wa tasaddaq. Ya Rasulullah, ada perempuan, ini sahabat yang ngadu ke Rasulullah. Ya. Dia gemar salat malam. Berarti salat apa? Tahajud. Baik atau tidak? Baik, mulia. Wa tasumun nahar, dia juga puasa di siang hari. Maksudnya di sini puasa sunnah. Puasa sunnah dia lakoni. Kalau besok ini tanggal 10 ada puasa apa? Asyura. Dia puasa sunnah. Senin, Kamis, Senin puasa Senin. Gendeng.
Kalau Kemis, ngemis. Jangan. Senin, puasa Senin. Kamis dia puasa. Kemarin Zulhijjah, puasa. Puasa apa? Arafah. Tasumun nahar. Tidak ada hari-hari yang disunahkan untuk berpuasa, melainkan dia berpuasa. Wa ta'mal. Terus kebaikan-kebaikan yang lain dia kerjakan. Wa tasaddaq. Bayangkan ini. Kata sahabat ini ngadu ke Rasul, dan orangnya dermawan banget ya Rasulullah. Terus kata Nabi, loh, emang kenapa? Kan bagus tuh. Dia jaga puasa salat malamnya. Siang hari dia puasa sunnah. Terus kebaikan-kebaikan dia kerjakan. Orangnya juga dermawan. Emang kenapa kata Nabi? Kata sahabat ini, tu'zi jiranaha bilisaniha. Cuman satu ya Rasulullah, orangnya nggak bisa mengendalikan ucapannya. Nggak tahu nih, ini sahabat ini nggak nyebut nama perempuan tersebut, jangan-jangan dia ngadukan bininya, kita nggak tahu kan. Ya Rasulullah ada perempuan katanya. Walakin tu'zi jiranaha bilisaniha, dia nggak bisa menjaga ucapan. Apa kata Nabi? La khaira fiha. Perempuan seperti itu, orang yang seperti itu, baik laki ataupun perempuan, la khaira fiha, habis kebaikannya. Di mana salat malamnya? Di mana puasa sunnahnya? Sedekah dan lain sebagainya, kata Nabi, habis kebaikannya. Gara-gara apa? Lisan. Allah. Ya. Makanya betul Nabi selalu mewasiatkan falyakul khairan aw liyasmut. Kalau memang tidak berkata yang baik, mending benar. Iya. Ya. Kalau kita tidak mampu berkata-kata yang baik, mending aw liyasmut. Udah diam saja. Ya. Ada ungkapan, menyesal karena diam itu lebih baik daripada menyesal karena terlanjur berucap. Betul nggak? Ya, menyesal diam itu lebih baik daripada menyesal terlanjur berucap. Karena kalau udah terlanjur, bisa nggak ditarik omongan kita? Nggak bisa. Kalau ada orang bilang, ya nyesel kenapa tadi nggak saya bilangin ya? Itu masih mending bila dibandingkan dengan ya Allah saya nyesal kenapa tadi ngomong begini. Kira-kira mana yang lebih berat, menyesal karena terlanjur bicara atau nyesal karena tadi nggak bicara, terlanjur bicara. Makanya para laki-laki itu ya, dengan satu ucapan saja laki-laki bisa meruntuhkan rumah tangganya. Betul tidak? Iya. Kalau nggak pandai menjaga ini, rumah tangga sudah dibangun puluhan tahun, dengan satu ucapan kemudian menjadi hancur, menjadi berantakan rumah tangga. Gara-gara kalimat apa? Baru dia nyesel, ya Allah nyesel. Tapi udah terlanjur. Begitu juga para bunda. Hati-hati kita. Mimba bin Nasa saling mengingatkan. Berapa banyak para bunda yang kemudian meratapi ucapan yang terlontar terhadap anaknya. Nyesel, kenapa ngomong itu tadi sama anak? Semarah-marahnya bun, keluarkan kalimat yang baik. Karena apa yang keluar dari lisan kita menjadi doa. Dasar anak apa? Dasar anak ganteng. Gitu.
Oh, ini kamu nih anak soleh. Jadi doa. Kalau pas kita berucap ada malaikat yang mengaminkan amin, jadi soleh dia. Ingat cerita tentang imam besar Masjidil Haram, DKM-nya. DKM 2 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Siapa namanya? Imam sudah. Oh, itu sudah terkenal kisahnya tuh. Jadi dulu ibunya tuh marah sama beliau. Ya. Marahnya sama anaknya bukan mohon maaf. Bukan seperti orang sono, bukan orang sini ya. Bukan jamaah sini ya. Orang sono jauh. Kalau lagi marah, wallah, binatang yang di kebun binatang diabsen satu-satu. Dari jerapahnya diabsen. Kata jerapah di sono, kenapa saya dipanggil-panggil katanya. Ya, semua diabsen. Tapi ibu ini enggak. Semoga nanti kalau kamu gede jadi imam Masjidil Haram nanti. Bener. Kan itu doa. Itu doa. Apa yang keluar dari lisan kita ini adalah doa. Apalagi yang bicara, yang mengucapkan adalah para bunda. Orang yang doanya itu disebutkan setara dengan doanya para nabi. Doa seorang ibu untuk anaknya itu sama seperti doa para nabi untuk umatnya. Hanya kemudian apa yang keluar dari lisan kita ini semarah-marahnya, pokoknya ucapkan yang baik, doa yang baik. Jadi mereka yang menjaga lisannya, dan mereka yang menjaga lisannya akan diberikan keselamatan oleh Allah. Ada seorang sahabat datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, ya, man najat, tolong nasihati saya ya Rasul, agar saya selamat." Apa ucapan Nabi? Beliau mengatakan, amsik lisanak. Kamu pegang, kendalikan ini, selamat. Amsik lisanak. Kalau kita jaga ini, insya Allah selamat dunia dan selamat akhirat. Ingat. Bukankah dengan mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kunci surga. Dengan kalimat kufur orang masuk neraka karena lisan. Amsik, kata Nabi, ini kendalikan. Mudah-mudahan insya Allah mudahkan nanti di akhir hayat kita ini, Allah mudahkan kita menyebut kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan ini kalimat yang mudah untuk disebut. Ya, kalimat tauhid. Lebih mudah dari kita menyebut kata ibu. Betul atau tidak? Praktekin. Kalau ibu, kata ibu itu harus dikatupkan pada bibir kita. Bisa enggak nyebut ibu tanpa dikatup? Bisa enggak? Coba. Nyebut kata ibu tapi jangan dikatup. Bisa enggak? Enggak bisa. Padahal berapa huruf tuh? I-B-U, ibu. Tapi kalimat tauhid la ilaha illallah enggak perlu kita katup bibir kita, pasti bisa ucap. Coba. La ilallah. Enggak perlu dikatup kan? Enggak perlu. Cukup gerakkan lisan. La ilaha illallah. Itu ucapan keselamatan. Yo, kenapa? Itulah kasih sayang Allah. Itu rahmat Allah. Ketika seseorang dalam keadaan sakratul maut, itu saat yang sangat berat. Saat yang sangat berat. Jangankan menggerakkan tangan, jangankan menggerakkan kaki, menggerakkan bibir pun berat. Makanya kemudian Allah mudahkan kita cukup dengan menggerakkan lisan, lidah kita. La ilaha illallah. Enggak perlu gini. Ya. Tapi kalau manggil bapak, apalagi minum, bapak, ibu harus katupin bibir. Tapi kalimat tauhid dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang nanti dengan mudah melafazkan, menyebut, mengikrarkan kalimat la ilaha illallah,
mereka yang senantiasa menjaga oh iya. Kalau semasa hidup kita, mohon maaf jamaah, mampu menjaga ini dengan baik, maka di akhir hayat Allah akan mempermudah baginya untuk mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Dan kalimat yang paling baik adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tapi kalau mohon maaf ini yang keluar dari sini, yang sering keluarlah kata-kata yang mohon maaf, yang sering diucapkan oleh orang sana itu, ya, kalimat-kalimat kotor, ya, menyinggung perasaan orang lain, menyakiti orang lain, menyinggung tetangga dan seterusnya. Lalu bagaimana kita mau berharap nanti di akhir hayat kemudian mudah lisan kita ini membaca kalimat tauhid? Jadi ini yang kedua jemaah. Yang kedua, mereka yang dirindukan surga orang yang menjaga lisannya. Kemudian yang ketiga, mereka yang memberikan makan kepada orang lain. Maknanya disebutkan adalah mereka yang dermawan. Ya. Orang dermawan itu disenangi atau dibenci? Nah, itulah karakter sifat orang beriman. Dan ini teladan yang kita ambil dari manusia yang paling dermawan. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang mengatakan bahwa kedermawanan itu kepada siapapun dia melekat pasti disenangi. Hatta orang kafir kalau dia dermawan disenangi oleh orang lain. Betul atau tidak? Kita punya teman yang satunya orang Islam tapi dia pelit, medit, apalagi? Pelit, medit, koretan, terus apa dah pokoknya. Ya. Yang satunya dia bukan orang Islam tapi dermawan. Orangnya dermawan nih. Kira kita secara fitrahnya kita sebagai teman lebih senang yang mana? Yang dermawan, walaupun dia bukan muslim sebagai teman ya. Makanya ungkapan mengatakan bahwa kedermawanan itu kepada siapapun dia melekat pasti disenangi. Sedangkan kedermawan itu adalah sifat orang beriman. Apalagi dia muslim, dia taat kepada Allah, dermawan, masya Allah. Dicintai oleh penduduk langit, dicintai oleh penduduk bumi. Dan manusia yang paling dermawan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Manusia yang paling dermawan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Sering disebutkan akan nampak ya, dan terlihat semakin dermawannya Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Tapi sifat memang yang melekat pada Nabi itu adalah kedermawanan, dan itu diwariskan oleh keluarga-keluarga beliau. Ya, ada kan kisah, ada seorang ibu-ibu datang. Ibu-ibu ini membawa 2 anak gadisnya masih kecil, datang ke rumah Nabi. Rasulullah enggak ada, yang ada adalah Ummul Mukminin Aisyah, istri beliau. Istri beliau yang ada. Atau pintu ternyata ada ibu-ibu bawa 2 anak gadisnya, minta sesuatu. Sebentar kan, sebentar tak lihat dulu di dapurnya ada enggak makanan. Beliau masuk, ya dilihat enggak ada makanan. Buka kulkas, ada kulkas enggak zaman Nabi? Enggak ada. Tengok-tengok enggak ada. Yang ada hanya 3 butir kurma. Di rumah siapa? Istrinya nah. Kita mah bukan 3 butir kurma di rumah. Ya. 1 kardus. Ya kan? Itu baru kurma. Kemudian jeruk, belum yang lain. Alhamdulillah. Lihat bagaimana istri Nabi SAW. Dia bawa 3 butir kurma itu. Hanya itu yang ada di rumahnya. Beliau kasih. Kedermawanan. Kemudian dilihat oleh Ummul Mukminin Aisyah perempuan terus. Dia ambil 2 kurma ini, dikasih 1 anaknya. Yang kedua anaknya. Tinggal berapa? Tinggal 1. Yang 1 ini dibelah jadi 2 dia kasih. Dia sendiri ibu ini enggak makan. Sampai Nabi pulang diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Tadi ada ibu-ibu datang bawa anaknya begini-begini, enggak ada makanan ya Rasulullah, tak kasih 3 butir kurma yang ada di rumah. Terus saya lihat, saya perhatikan ibu itu ngasih hanya buat anaknya.
yang satunya dibelah jadi dua, dia kasih buat anaknya. Kata Nabi, barang siapa yang diberikan dua anak gadis, dia pelihara, dia rawat sampai tumbuh besar, maka itulah nanti yang akan menjadi kendaraannya masuk surga. Pelajaran diantaranya adalah kedermawanan. Ya, kedermawanan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi manusia ketiga yang dirindukan oleh surga, mereka yang memberikan makan orang yang membutuhkan. Artinya orang yang memiliki sifat dermawan. Kedermawanan itu bukan hanya ada pada orang kaya, mohon maaf. Ya. Bahkan sifat itu pun kalau dimiliki oleh orang yang mohon maaf kurang secara materi, dia akan dengan ikhlas, dengan mudah berbagi. Yang dilihat itu adalah bagaimana kita kemudian mengamalkan sifat mulia Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ada 3, karena waktunya jamaah. Ya kita coba ringkas. Berapa jenis manusia yang dirindukan oleh surga? 3. Yang saya sampaikan 3, walaupun itu 4. Ya, yang 4 itu adalah orang yang selalu menjaga puasanya di bulan Ramadan. Tapi ini tentu kita tahu keutamaan-keutamaannya. Ya, 3 saya sebutkan. Pertama adalah mereka yang membaca Al-Quran dengan benar. Ini menjadi semangat kita jamaah. Teruslah dekat dengan Al-Quran. Belajar, tidak ada alasan untuk tidak belajar. Kalaupun kita sulit menyebut huruf, jangan menjadi halangan, menjadi alasan kita tidak belajar Al-Quran. Yang kedua, mereka yang pandai menjaga berkatalah yang baik. Karena setiap ucapan kita itu dicatat oleh malaikat Allah. Baik maka dicatat baik, buruk maka akan dicatat buruk. Yang ketiga, mereka yang memiliki sifat dermawan. Ilmu ini sampai kepada kita, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkan ilmu. Tidak ada manfaatnya sebuah pengetahuan kecuali dengan diamalkan. Ya, saya ulangi. Tidak ada manfaat sebuah ilmu pengetahuan kecuali dengan diamalkan. Sampai dianalogikan, dicontohkan. Kalau ada orang membawa 10 pedang yang tajam, kemudian tiba-tiba dia ingin diserang oleh serigala. Bermanfaat enggak pedang itu kalau dia hanya diam saja? Dia enggak ambil salah satu pedang itu, dia diam saja. Bermanfaat atau tidak? Enggak bermanfaat. Dia akan diterkam oleh serigala. Kapan dia bermanfaat? Kalau dia ambil satu, kemudian dia gunakan untuk membela dirinya, menjaga keselamatannya. Kata para ulama, seperti orang yang memiliki ilmu. Mungkin dia memiliki 1, 2, sampai 10 ilmu pengetahuan. Tapi kalau dia tidak amalkan, sama seperti orang yang membawa senjata, tapi dia tidak gunakan. Maka apa yang sampai kepada kita jamaah? Berupaya kita mengamalkannya. Insya Allah. Baik, karena waktunya kita berikan kepada Ustaz. Ya, terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini kita bertambah lagi ilmu yang kita dengarkan oleh guru kita tentang orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah membaca Al-Quran dengan benar. Mungkin dari penjelasan dari Ustaz ada yang belum dipahami, silakan yang mau bertanya. Dari Ibu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi berkaitan. Seandainya cara-cara satunya ini apa itu tidak terpenuhi, apa Ya. bisa kita Oh ya. Karena kita maaf kalau tidak mampu kita mengasih perkenalan Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah 3 kriteria ini adalah syarat mutlak semuanya harus dipenuhi sehingga kita menjadi orang yang dirindukan oleh surga? Tidak. Jadi mana nih? Makanya kemudian kita harus memiliki amalan istimewa. Ini perlu nih. Amalan unggulan. Amalan unggulan itu apa? Pilih salah satu ini. Mana yang ingin kita jadikan sebagai amalan spesial kita? Amalan unggulan. Mungkin kita tidak seperti orang lain dalam hal pandai membaca Al-Quran. Karena kekurangan kita. Kan beda-beda ya tingkat bagaimana kita menguasai, memahami Al-Quranul Karim. Mungkin tidak saya seperti dia. Saya akan cari yang lain. Saya akan berupaya menjadi orang yang dermawan. Berarti di poin ini menjadi penyebab insya Allah kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan kata kita. Ini Nabi yang menyebutkan. Jadi keempat ini bukan syarat mutlaknya. Jadi pilih salah satunya. Ma la yudrakul kullu la yutrakul jullu. Empat-empatnya kita tidak mampu menguasainya. Ya, tidak mampu mengamalkannya. Maka apa yang bisa dari 4 ini yang kita amalkan? Apakah itu berupaya menjadi orang yang Masya Allah ringan tangan, gemar membantu, atau mungkin orang yang selalu berupaya menjaga setiap ucapan yang keluar dari lisannya, atau amalan yang kita semua bisa lakoni, kita bisa amalkan, yaitu tilawah Al-Quran. Di sela-sela waktu yang Allah berikan. Pagi mungkin kita ada pekerjaan rumah atau mungkin pekerjaan yang lain yang bekerja. Di sela-sela kesibukan itu, oh ternyata kita ada waktu. Kita membaca Al-Quran. Targetkan. Apakah berapa halaman, berapa lembar. Bahkan ada program yang 1 hari 1 juz. Alhamdulillah. Ya, terkaitan Al-Quran ini juga sebagai motivasi jamaah. Ya, sebelum mungkin ada yang bertanya nanti. 3 ayat yang kita baca, keutamaannya disebut oleh Nabi SAW. Gimana kalau seandainya ini para bunda, selepas kajian ini pulang, sampai di rumah, ternyata ada orang bilang, ini kunci mobil. 3 kunci mobil. Yang satunya Land Cruiser, yang 2-nya Pajero, yang 3-nya Alphard. Ini kunci mobil siapa nih? Enggak, ini buat kamu. Ini hadiah. Amin. Seandainya itu terjadi, tiba-tiba ada orang yang memberikan seperti itu, kira-kira senang atau tidak? Senang atau tidak? Amin. Kata Nabi begini, kalau kalian membaca 3 huruf, 3 ayat dalam Al-Quranul Karim, itu lebih baik bagi kalian. Bila mana dibandingkan dengan sepulangnya kalian sampai rumah, kalian mendapatkan 3 ekor unta gede-gede tertambat di rumah kalian. Dan itu menjadi milik kalian. 3 ayat itu lebih baik. Saya analogikan unta itu seperti kendaraan. Sama-sama tunggangan, sama-sama kendaraan. Jadi kalau hari ini berapa ayat yang kita baca? Oh 3 ayat itu lebih baik daripada 3 mobil apa? Alphard. Iya, di pandangan Allah. Bila dihitung kebaikan pahalanya. Iya. Hanya kan nggak nampak saja, betul nggak? Nggak kelihatan. Ini rahasia Allah, disembunyikan, dirahasiakan, ditutup oleh Allah, sehingga yang mampu melakukannya adalah mereka-mereka yang betul-betul mengharap kebaikan. Hari ini udah berapa ayat dibaca, Bun? Udah berapa ayat? Ayat kursi? Alhamdulillah. Ya. Al-Fatihah, minimal Al-Fatihah. Al-Fatihah berapa ayat? 7? Allah, 7 ayat. Kalau dibandingkan berarti 1 ayatnya itu 1 kendaraan mewah, Masya Allah.
Ini kaitannya dengan balasan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu ya, jadi pilih mana kira-kira amalan unggulan kita, ya. Jangan tinggalkan semuanya. Jadi kalau ditanya apa amalan unggulan, amalan istimewa kita? Apa ya? Jangan. Harus ada amalan spesial. Cukup nanti kita dan Allah saja yang tahu. Amalan spesial saya adalah qiyamul lail, salat malam. Cukup saya dan Allah yang tahu. Ya. Bahkan mungkin suami enggak tahu. Ya. Itu. Atau sedekah. Amalan unggulan saya adalah saya berupaya setiap hari menjadi orang dermawan, bersedekah. Walaupun itu mohon maaf hanya 1.000, 2.000, 2.000 perak. Tapi itu kalau rutin kita amalkan, itu menjadi amalan unggulan, amalan spesial. Baik, ada lagi? Ya, Bu. Silakan yang mau bertanya. Dari Bapak yang mau bertanya silakan. Monggo. Hai Bu, silakan. Alhamdulillah. Itu Ustaz. Saya dengar ucapan Syekh Imam Hasan Al-Basri. Ya, Imam Hasan Al-Basri. Yang beliau katakan orang yang tidak mampu membaca Al-Quran itu berdosa. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan kita yang tidak mampu? Baik. Orang yang tidak mampu membaca Al-Quran, dia berdosa. Makna ucapan ini adalah bukan istita'ah, bukan kemampuan, bahwa Allah berikan waktu, Allah berikan kesempatan, tapi dia tidak amalkan, dia tidak gunakan. Inilah orang yang berdosa. Tapi kalau ada orang yang memang dia tidak memiliki istita'ah, tidak punya kemampuan, mohon maaf, ada orang yang bisu. Ya. Kedua, ada orang yang tidak punya akses sama sekali. Nah, kalau ketidakmampuan seperti itu, maka dia tidak berdosa. Yang berdosa siapa? Seperti kita ini. Kita diberikan kesempatan waktu oleh Allah. Bahkan tempat-tempat belajar Al-Quran Allah hamparkan, Allah hadirkan. Tapi kenapa kita tidak tergerak, mohon maaf, tidak tergerak untuk terus memperdalam Al-Quranul Karim? Inilah yang berdosa. Banyak keistimewaan Al-Quran itu jamaah. Allah sebutkan di dalam Al-Isra ayat 82. Ini untuk penawar. Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa. Tahu syifa? Sebagai obat, sebagai penawar. Ini bukan kata ustaz, ini bukan kata rasul, ini langsung dari langit, min rabbil alamin, dari Allah. Barang siapa yang menginginkan kesembuhan zahiran wa batinan, zahir ataupun batin, maka yang harus dia lakukan adalah sering-seringlah berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Kalaulah kemudian kita diberikan penyakit, tak kunjung sembuh, tapi Allah berikan kekuatan. Ruh Al-Quran itu akan masuk pada diri kita. Diberikan kekuatan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Isra ayat 82. Di antara ayat-ayat dan surat-surat kesembuhan yang diajarkan oleh Nabi adalah suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah. Kalau ada yang umpamanya sakit, ada keluhan, ingat ayat Al-Isra ayat 82. Al-Quran adalah obat. Baca Al-Fatihah. Kemudian minta kepada Allah lewat air. Nih air. Oh saya lagi sakit. Anak saya lagi sakit. Ini lagi sakit. Ambil air. Baca Al-Quran di air tersebut. Minta sama Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Aku turunkan Al-Quran kata Allah sebagai penawar, sebagai obat. Dan subhanallah. Ya. Kesaksian tentang Al-Quran sebagai obat itu dari zaman sahabat sampai para ulama di zaman kita. Di zaman sahabat ada orang sakit bernama Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan ada orang sakit kemudian dia bacakan Al-Fatihah, diberikan minum, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyembuhkan?
dengan sebab Al-Quran. Tapi bukan berarti kemudian baca Al-Quran sakit ini tidak datang ke dokter, enggak. Ya, dikolaborasikan. Ini ada pengobatan medis, silakan berobat dengan medis, tapi jangan lupa Al-Quran. Penyakit siapa yang menyembuhkan? Yang tahu obatnya berarti siapa? Kata Allah apa obatnya? Al-Quran. Penyakit siapa yang turunkan? Ulang. Penyakit siapa yang turunkan? Berarti yang tahu obatnya siapa? Obatnya apa kata Allah? Udah. Iman gak kita? Iman. Yakin gak? Ah itu masalahnya. Iman. Udah beriman tapi apa iya. Jadi yakini, imani, yakini. Bismillah. Insyaallah Allah berikan kesembuhan. Kalaupun enggak lewat apa yang kita lakukan, ijabah doa ini mungkin Allah hadirkan dokter, Allah hadirkan obat. Tapi lewat apa? Lewat doa Al-Qur'anul Karim. Begitu ya. Allahu a'lam bis-shawab. Ada lagi yang mau bertanya? Untuk kesimpulan. Baik jamaah sekalian, alhamdulillah sampai detik ini menjelang salat zuhur, Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqamahan. Duduk di majelis ilmu dan mudah-mudahan hadirnya duduknya kita di tempat ini menyebabkan kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghantarkan kita kelak mendapatkan redha Allah, masuk ke dalam surganya. Jadi intinya apa yang sudah sampai kepada kita maka berupayalah kita mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخررنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم أنت المؤخر أنت على كل شيء قدير. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأمراضنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل من الجبن البخل من غلبة الدين وقهر الرجال. Ya Allah, saat ini kami datang kepadamu ya Allah. Kami datang mengetuk pintu rahmat-Mu ya Allah. Tetaplah kami ya Allah di majlis ini dengan tatapan rahmat-Mu ya Allah. Tetaplah kami dengan tatapan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Catatlah kami dalam lembaran-lembaran takdir kami. Kami adalah orang-orang yang mewariskan surga-Mu di akhirat kelak. Ya Allah, hari ini kami datang kepadamu ya Allah, mengetuk pintu ampunan-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni kami baik dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak disengaja. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah yang diakibatkan oleh mata kami. Mata kami terkadang sering menatap apa yang Engkau haramkan ya Allah. Jangan campakkan mata kami nanti di dalam neraka-Mu ya Allah karena dosa-dosa kami ya Rabb. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah yang diakibatkan oleh lisan kami ya Allah. Berapa banyak kalimat yang keluar dari lisan kami bernada kasar, bernada hinaan, caci maki. Ampuni dosa kami yang diakibatkan oleh lisan kami ya Allah. Ya Rabb, ya Maulana, ya Rabbal Arsyil Azim. Ampuni dosa kedua orang tua kami, baik yang sudah meninggal dunia ataupun yang masih hidup.
Mereka yang meninggal dunia, ya Allah, jadikan kubur mereka taman-taman surga, ya Allah. Jadikanlah kubur mereka taman-taman surga, ya Allah. Belailah orang tua kami dengan belayan kasih sayang dan rahmat-Mu di alam barzakh mereka, ya Allah. Yang masih hidup, panjangkan umur usia kedua orang tua kami dalam ketaatan. Berikan kekuatan kepada mereka untuk mengamalkan kebaikan, istiqamah di atas kebenaran bila mana Engkau memanggil mereka, ya Allah. Kedua orang tua kami, panggillah mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jaga anak keturunan kami, ya Allah. Anak-anak kami, dimanapun mereka berada, yang bekerja, yang sedang menempuh pendidikan, jaga agama mereka, jaga akhlak mereka, ya Allah. Bimbing mereka untuk senantiasa dekat denganmu, ya Allah. Ya Rabbi, ya Maulana, ya Rabbal Arsyil Azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.